ini saya akan menjelaskan tentang tes psikologi yang selanjutnya. Bakat seperti yang sudah kita ketahui bahwa itu adalah potensi yang pastinya akan dimiliki oleh semua orang. Tujuan mengetahui bakat yang pertama adalah untuk dapat melakukan diagnosis, di mana dengan mengetahui bakat seseorang, maka akan dipahami potensi apa yang ada pada diri seseorang tersebut. Tujuan yang kedua ialah prediksi, di mana tujuan ini untuk mengetahui kemungkinan kesuksesan atau kegagalan apa saja dalam bidang tertentu di masa depan seseorang. Bakat seseorang itu dapat diukur dengan namanya tes bakat. Tes bakat ini adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas dispesialisasikan dan dalam rentangan tertentu. Faktor-faktor yang diungkap oleh tes bakat yaitu kemampuan verbal, di mana kemampuan ini memahami dan menggunakan bahasa baik secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua adalah kemampuan numerikal, adalah kemampuan ketepatan dan ketelitian memecahkan problem aritmatik atau konsep dasar berhitung. Yang ketiga adalah kemampuan spatial, ialah kemampuan merancang suatu benda secara tepat. Yang keempat, kemampuan perseptual, adalah kemampuan mengamati dan memahami gambar dua dimensi menjadi bentuk tiga dimensi. Kemampuan reasoning ialah kemampuan memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah kemampuan mekanik, di mana kemampuan ini memahami dua konsep mekanik dan fisika. Kemampuan memori yaitu kemampuan mengingat. Kemampuan clerical adalah kemampuan bekerja di bidang administrasi. Kreativitas yaitu kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru dan menunjukkan pekerjaan yang rutin. Ketepatan kerja ialah kemampuan bekerja secara cepat, terutama pekerjaan yang rutin juga. Ketelitian kerja adalah kemampuan bekerja secara yang teliti. Ketahanan kerja ialah kemampuan bekerja secara konsisten. Dan itu adalah faktor-faktor yang diungkap dalam tes bakat. Selanjutnya adalah tes prestasi. Tes prestasi ini adalah tes untuk mengukur apa yang telah dipelajari oleh siswa utamanya atau keterampilan apa yang telah dikuasai oleh siswa. Tes prestasi adalah sebuah wilayah pengetesan standar yang dimana kebanyakan siswa adalah targetnya. Bukan hanya itu saja, bukan hanya di satu atau dua peristiwa, melainkan berkali-kali selama menjalani program pendidikan mereka. Fungsi utama tes ini pasti kita sudah tahu ya. Fungsi tes prestasi adalah mengukur prestasi belajar pada siswa. Suatu kesalahpahaman karena sering orang menganggap bahwa apa yang dapat dilakukan oleh tes prestasi ini semata-mata hanya memberikan angka untuk dimasukkan ke dalam raport siswa. Padahal sesungguhnya prosedur tes ini guna untuk mengukur prestasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan yang sangat penting untuk membantu para guru atau pendidik memberikan nilai yang valid dan akurat. Prinsip-prinsip dalam pengukuran tes prestasi ialah yang pertama, tes prestasi harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara jelas sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua adalah tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program instruksional atau pengajaran. Tes prestasi juga harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. Selanjutnya, tes prestasi dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan hasilnya. Reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil ukurannya juga harus ditafsirkan dengan hati-hati. Yang terakhir, tes prestasi harus digunakan untuk meningkatkan belajar para anak didik. Selanjutnya yang keempat, tes kreativitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kreatif, yaitu memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru
yang berbeda dari sebelumnya. Kreativitas itu potensi manusia yang dimilikinya sejak lahir, kemudian berkembang menjadi kemampuan kreatif yang berkembang menjadi kemampuan yang berbeda kualitas sesuai dengan yang dialaminya. Menurut buku Ali dan Muhammad Amsori bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bukan berarti harus sama sekali baru, tapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur yang telah ada. Wang menyatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan intelektual untuk membuat sebuah kreasi, inovasi, dan penemuan yang membawa buat satu hal yang baru untuk merupakan sesuatu yang sungguh ada atau merupakan solusi yang tidak diduga kehadirannya. Kreasi berbentuk proses kognitif yang lebih tinggi membuat relasi baru antara objek, atribut, konsep, dan fenomena, dan kejadian yang kreasi tersebut adalah asli dan dapat dibuktikan dan bermanfaat juga. Dari beberapa peneliti di atas, kreativitas itu berpikir kreatif adalah proses kognitif di mana seseorang itu mampu menciptakan sesuatu yang baru dan tepat secara rutin berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Fungsi tes ini dapat mengukur tingkat kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, dan kerincian dalam berpikir setiap orang. Contohnya seperti hubungan pembelajaran di kelas, yaitu apabila di dalam proses pembelajaran tidak menggunakan tes itu, maka setiap guru tidak akan mengetahui kemampuan berpikir. Kreatif juga khusus disusun di Indonesia mengukur dimensi afektif dari kreativitas, yaitu sikap kreatif yang dioperasionalkan dalam 7 dimensi. Dan skala ini disusun untuk anak SD, SMP. Skala ini menilai anak berbakat oleh guru, disusun oleh yang terdiri dari 4 subskala, yaitu untuk mengukur fungsi kognitif, motivasi, kreatif, dan kepemimpinan. Kreatif meliputi 10 butir untuk dinilai guru akibat kesulitan dalam menggunakan alat dari Renzulli itu. Maka disusun alat sederhana untuk identifikasi kreatif dengan format untuk sekolah dasar dan format untuk sekolah menengah. Disinilah dimensi kreativitas digabungkan dengan dimensi lain dari keberbakatan. Dan yang kelima itu tes kepribadian. Tes kepribadian untuk mengetahui kepribadian seseorang, tes dapat berbentuk tertulis, visual, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang terintegrasi untuk mengukur kognitif dan emosional. Tes ini juga diaplikasikan kepada anak-anak dan dewasa. Menurut Harry Stew menyatakan bahwa tes kepribadian adalah teknik untuk mengesahkan atau menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang menghasilkan skor untuk membandingkan 2 orang atau lebih. Tes ini juga dirancang untuk mengukur berbagai faktor psikologis tertentu, biasanya yang menyangkut pengukuran kemampuan fisik seseorang. Kepribadian berasal dari kata persona. Kata persona ini merujuk pada topeng yang biasanya digunakan para pemain sandiwara di zaman Romawi. Kepribadian ini juga menunjukkan bagaimana seseorang tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya. Kepribadian umum ini adalah lemah karena hanya menilai perilaku yang dapat diamati saja dan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung pada situasi sekitarnya. Selain itu juga disebut lemah karena sifatnya menilai. Bagaimanapun, pada dasarnya itu dapat dinilai mana baik dan buruknya karena itu bersifat netral. Fungsi ini menurut Gomez salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepatnya tidak seseorang ditempatkan sesuatu posisi tertentu tergantung pada posisi penempatan. Penempatan karyawan yang tepat dan sesuai dengan harapan, bakat, dan kepribadiannya akan mampu meningkatkan motivasi yang produktif dan kepuasan kerja. Dan dilanjutkan dengan teman saya. 10 butir untuk dinilai guru akibat kesulitan dalam menggunakan alat dari
Renzulli itu. Maka disusun alat sederhana untuk identifikasi kreatif dengan format untuk sekolah dasar dan format untuk sekolah menengah. Disinilah dimensi kreativitas digabungkan dengan dimensi lain dari keberbakatan. Dan yang kelima itu tes kepribadian. Tes kepribadian untuk mengetahui kepribadian seseorang, tes dapat berbentuk tertulis, visual, proyektif, atau evaluasi secara verbal yang terintegrasi untuk mengukur kognitif dan emosional. Tes ini juga diaplikasikan kepada anak-anak dan dewasa. Menurut Harris-Seu menyatakan bahwa tes kepribadian adalah teknik untuk mengesahkan atau menolak hipotesis dalam pengukuran mental yang menghasilkan skor untuk membandingkan dua orang atau lebih. Tes ini juga dirancang untuk mengukur berbagai faktor psikologis tertentu, biasanya yang menyangkut pengukuran kemampuan fisik seseorang. Kepribadian berasal dari kata persona. Kata persona ini merujuk pada topeng yang biasanya digunakan para pemain sandiwara di zaman Romawi. Kepribadian ini juga menunjukkan bagaimana seseorang tampil dan menimbulkan kesan bagi individu lainnya. Kepribadian umum ini adalah lemah karena hanya menilai perilaku yang dapat diamati saja dan tidak mengabaikan kemungkinan bahwa ciri-ciri ini bisa berubah tergantung pada situasi sekitarnya. Selain itu juga disebut lemah karena sifatnya menilai. Bagaimanapun, pada dasarnya itu dapat dinilai mana baik dan buruknya karena itu bersifat netral. Fungsi ini menurut Gomez salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepatnya tidak seseorang ditempatkan sesuatu posisi tertentu tergantung pada posisi penempatan. Penempatan karyawan yang tepat dan sesuai dengan harapan, bakat, dan kepribadiannya akan mampu meningkatkan motivasi yang produktif dan kepuasan kerja. Dan dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tes minat. Tes minat atau inventory minat digunakan untuk memetakan kesukaan atau ketidaksukaan individu. Juga merupakan cerminan kepribadian individu terhadap suatu pekerjaan. Inventory minat atau tes minat berusaha menghasilkan suatu ukuran atau jenis-jenis aktivitas yang cenderung disukai atau dipilih oleh seseorang. Penggunaan tes minat pada umumnya. Hasil tes minat digunakan dalam 4 bidang terapan, yaitu konseling karir bagi siswa sekolah lanjutan, konseling pekerjaan bagi karyawan, penjurusan siswa sekolah lanjutan atau mahasiswa, dan perencanaan bacaan dalam pendidikan dan latihan. Selanjutnya ada tes neuropsikologi. Tes neuropsikologi merupakan tes yang mempelajari hubungan antara otak dan perilaku dengan menggunakan prosedur tes yang terstandarisasi dan objektif. Tes ini menguji kemampuan kognitif dan memerlukan ahli yang terlatih dalam menerapkan tes ini. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan seorang psikolog klinis yang berpengalaman dengan tes neuropsikologi. Tujuan tes neuropsikologi adalah identifikasi, kuantifikasi, dan deskripsi perubahan kognitif dan perilaku yang disebabkan oleh disfungsinya otak. Oke, selanjutnya mengenai administrasi tes psikologi, yang dimana administrasi tes psikologi ini sudah termasuk dengan satu paket soal dalam tes psikologi itu sendiri. Jadi isinya itu tentang apa aja, bagaimana cara si tester itu memberikan respon, kemudian bagaimana si tester itu dapat memberikan bantuan yang diperbolehkan kepada si testi, kemudian cara mengubah atau memperbaiki respon yang keliru, kemudian tentang waktu pengerjaan tes, peraturan, juga tentang keheningan tempat tes. Saya menemui administrasi tes psikologi dari salah satu universitas di Indonesia, yang dimana mereka mencantumkan untuk kriteria cara berpakaian, yaitu menggunakan baju kemeja warna putih,
Kemudian untuk laki-laki memakai celana warna hitam tidak ketat, dan untuk perempuan memakai rok warna hitam. Kemudian bagi yang berjilbab memakai jilbab warna hitam. Dan antara lain juga si tester itu harus memperhatikan bagaimana cara dia datang, memberikan salam, dan juga tidak boleh ada komunikasi yang tidak penting selama tes berlangsung. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan oleh tester yaitu dalam pemberian aba-aba ketika pengerjaan tes. Jadi di mana testi memulai dan juga mengetahui waktu tersisa tinggal dikit lagi, itu perlu ada aba-aba dari si tester itu sendiri. Jadi peraturannya memang waktu itu tidak boleh diberitahukan kepada si testi, tapi si tester itu bakal memberitahu aba-aba kalau waktunya tinggal sedikit lagi. Kemudian diperhatikan juga bagaimana cara pengumpulan soal apabila si testi sudah selesai dalam pengerjaan soalnya. Saya akan memberikan contoh mengenai administrasi tes warteg, yang dimana yang pertama si tester itu menyarankan si testi untuk mengisi identitas pada kolom yang telah disediakan. Kemudian baru memberikan instruksi mengenai soal tersebut secara umum, kemudian bagaimana cara pengerjaan soal terkait dengan contoh yang ada, jadi menjelaskan dengan contoh tadi. Kemudian instruksi tadi harus dipastikan apakah si testi itu sudah paham dengan betul kayak gitu. Selanjutnya, untuk alat tulis yang digunakan pada tes warteg ini telah disediakan oleh panitia, yang dimana hanya menggunakan pensil HB. Selanjutnya, setelah testi menggambar, tester itu harus mengobservasi dan mencatat hasil dari observasinya tadi. Dan selanjutnya, setelah menyelesaikan gambar, si testi itu diminta menuliskan secara berurutan gambar apa saja yang telah ia buat. Nah, baru ditanya yang mana gambar yang paling dia sukai, diberi tanda plus, yang tidak disukai diberi tanda min, yang mudah diberi tanda M, dan yang sulit diberi tanda S. Setelah si tester menanyakan kepada testi terkait gambar-gambar yang disukai, tidak disukai, yang mudah maupun yang sulit, si tester itu harus menanyakan lagi alasannya kenapa, dan si tester harus mencatat alasan si testi tadi. Selanjutnya, testi juga membuat gambar yang bagus. Baru ditanya apakah si testi itu hobi menggambar, terus gambarnya juga itu dapat dari mana, ide dari gambar tadi. Dan terakhir, warteg tes ini dilaksanakan pada akhir rangkaian tes grafis. Jadi raport penutup itu mengucapkan terima kasih terkait kerjasama testi sama dalam tes ini, itu sangat perlu. Contoh dari tes warteg itu sendiri sudah kami cantumkan di makalah, silakan kalian lihat di makalah sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lab record adalah asesmen yang dilakukan melalui data-data yang dimiliki seseorang, baik berupa ijazah sekolah, arsip pekerjaan, catatan medis, tabungan, buku harian, surat, album foto, catatan kepolisian, penghargaan, dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dipelajari dari lab record ini. Nah, pendekatan ini tidak meminta klien untuk memberi respon yang lebih banyak, seperti melalui interview, tes, atau observasi. Nah, selama proses ini, data dapat terhindar dari distorsi memori. Distorsi memori menurut KBBI adalah
memutarbalikan fakta. Sedangkan menurut psikologi, distorsi adalah memori jangka panjang. Jadi korelasinya dalam ingatan seseorang yang bisa diceritakan itu bisa jadi terdistorsi. Maksudnya keadaan tersebut bisa jadi dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi dari keadaan sebenarnya. Secara sederhananya, distorsi memori ini ingatan palsu. Selain ada distorsi memori, juga ada jenis respon, motivasi, atau faktor situasional. Contohnya, klinisi ingin mendapatkan informasi tentang riwayat pendidikan klien, data tentang transkrip nilai selama sekolah, mungkin dapat lebih memberikan informasi yang akurat tentang hal itu daripada bertanya bagaimana saudara di sekolah. Nah, itu buku harian yang ditulis selama periode kehidupan seseorang juga dapat memberikan informasi tentang perasaan, harapan, perilaku, atau detail suatu situasi yang mana hal itu mungkin terdistorsi karena lupa selama interview. Informasi yang didapat tentang pikiran dan tingkah laku klien selama periode kehidupan yang panjang, lab records memberikan suatu sarana bagi klinisi untuk memahami klien dengan lebih baik.